Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Nis, semoga jadi keluarga sakinah, kata Vita saat mencium pipi Nisa memberi selamat. Makasih ya, balas Nisa. Kemudian Vita melangkah meninggalkan pelaminan. Tiba-tiba dia berbalik. Nis, ntar jangan lupa ya, ceritain malam pertamanya gimana, bisiknya. Vita pun berlalu dengan senyum penuh kemenangan menggoda. Untung make-up tebalku menutup wajah Nisa yang merah merona. Jika tidak, entah bagaimana rupanya sesungguhnya. Nisa melirik Pandu, pria yang kini telah menjadi suaminya. Tangannya pun menerawang mendorong pikiran nakalnya. Apa yang akan terjadi malam ini? Bagaimana ya kira-kira Pandu saat di kamar nanti dan apa yang harus aku lakukan? Tanpa disadari, bibirnya tersenyum malu. Tepat pukul 11 malam, resepsi pun usai. Setelah beberes sebentar, pukul 11.30, Toyota Alphard penuh pita meluncur keluar dari pelataran hotel di kawasan Senayan. Beriring di belakangnya tampak sejumlah mobil keluarga dan kerabat lainnya. Tangan Pandu nampak menggenggam erat tangan Nisa. Sepekan lagi tahun baru. Nampak di sepanjang jalan, lampu warna-warni dan berbagai lampu hias menyambut tahun baru berkelap-kelip menambah cantik pemandangan kota Jakarta malam itu. Suasana di dalam mobil hening. Pandu menarik tangan Nisa dan mengecup punggung tangan kirinya. Nisa pun tersenyum manja. Perasaannya tengah diliputi kebahagiaan luar biasa. Hari yang sangat indah dan sakral baginya, yakni pernikahan di tanggal cantik 21/12/21 atau 21 Desember tahun 2021. Sambil melempar pandangan keluar jendela, Nisa melihat di kejauhan kubah gedung DPR MPR. Ya, mobil mereka persis berada di jembatan dari arah TVRI menuju Jalan Gatot Subroto. Malam itu, mereka akan tidur di kediaman orang tua Nisa di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sebelum bertolak ke Prancis lusa. Pandu saat ini bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Paris, Prancis. Mereka berencana menghabiskan bulan madu berkeliling Eropa selama Pandu cuti menikah. Beberapa saat kemudian, mobil yang mereka tumpangi sampai di jembatan Semanggi dan Pak Joko, sopir keluarga Pandu, mengambil jalur ke kiri ke arah Jalan Sudirman. Ketika memasuki Jalan Sudirman, tiba-tiba terdengar suara ban mobil berderit kencang. Pandu sempat menengok keluar jendela dan sebuah mobil Jeep putih datang dengan kencang dari arah Kebayoran menghantam sisi kanan mobil tempat Pandu duduk. Nisa berteriak histeris. Dia melihat darah segar mengucur dari kepala dan hidung Pandu. Tampak Pandu pingsan dan terluka parah. Sementara Pak Joko terlihat tertelungkup memeluk setir mobil. Nisa tak dapat melihat kondisinya. Pak Joko tampaknya tak sadarkan diri. Nisa merasa cairan hangat di kepalanya dan sakit yang amat sangat di punggungnya. Sepertinya tulang punggungnya patah karena membentur keras sisi kiri mobil. Perlahan pandangannya mulai kabur. Namun samar-samar Nisa masih melihat beberapa orang yang mengelilingi mobil dan mencoba memberikan pertolongan. Samar juga Nisa masih mendengar sang sopir ugal-ugalan yang menabrak mobilnya ternyata dalam keadaan mabuk. Tak lama, Nisa merasa dipopong keluar oleh Arman kakaknya yang berada di mobil belakang dan ditidurkan di kursi belakang mobil kakaknya. Nisa berulang kali menanyakan Pandu suaminya. "Pandu mana? Pandu mana?" tanya Nisa kepada Arman. Arman berkata, "Sebentar, Pandu sedang diangkat Iman dan Robi ke mobil belakang. Kita ke rumah sakit di seberang. Gak mungkin nunggu ambulans, kelamaan," ujar Arman. "Ya, tapi Pandu bawa sini aja, aku bisa duduk kok, aku mau Pandu dekat aku," Nisa menangis memohon kepada kakaknya. Akhirnya Pandu ditidurkan di kursi belakang semobil dengan Nisa. Kepala Pandu diletakkan di paha Nisa. Tangis Nisa pun pecah sepanjang jalan menuju rumah sakit. Dia membuang pikiran jauh-jauh Pandu akan mengalami hal yang sama dengan almarhum Kang Denny, suami sahabatnya Wita yang meninggal tahun lalu karena kecelakaan.
Setelah berputar di bundaran HI, mobil kembali meluncur ke arah Semanggi menuju Rumah Sakit Atma Jaya yang paling dekat dengan posisi mereka saat itu. Nisa kebingungan dalam tangis. Dia merobek bagian bawah gaun pengantinnya dan mengusap darah segar yang masih keluar dari kepala dan hidung Pandu, suaminya. Berkali-kali diciumnya dahi Pandu, turun ke mata dan hidungnya, dan akhirnya ke bibirnya. Pandu sayang, kumohon bangun, bangun. Ya Allah, tolong suamiku, ayo Pandu bangun. Suara Nisa lirih sambil menangis. Ya Allah, tolong suamiku, aku tak ingin menjadi janda. Nisa terus merintih dengan lelehan air mata yang tak terbendung. Keluarga dan kerabat yang tadi beriringan pun ikut ke rumah sakit. Semua masih syok dan sedih. Saat ini pertolongan fokus kepada Pandu setelah kondisi Nisa dipastikan stabil. Kami semuanya masih berada di instalasi IGD. Nisa masih tertidur lemas di ruang IGD di samping tempat Pandu ditangani. Dia berusaha menggenggam kuat tangan Pandu untuk memberikan dukungan. Terasa tangan Pandu bergetar dalam genggamannya. Perlahan Pandu membuka matanya. Ia menatap Nisa. Setetes air mata bening mengalir dari ujung tangannya dan Pandu tersenyum. Nisa pun tersenyum dalam tangis. Terlihat bibir Pandu bergerak-gerak. Nisa mendekatkan telinganya ke bibir Pandu. Terdengar perlahan dan lirih suara Pandu. Aku mencintaimu sampai mati, Nisa. Nisa pun menganggukkan kepalanya sambil menutup mulutnya karena tak kuasa menahan tangis. Lalu Nisa mendengar Pandu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nisa kaget bukan main. Dia melihat tubuh Pandu, mata, bibirnya telah tertutup rapat. Tangisnya pun pecah. Keluarga yang berada di sana terdiam, semuanya masih tak percaya. Satu persatu akhirnya mengeluarkan suara tangisan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar bisikan pelan beberapa keluarga di sana. Nisa menangis terseduh-seduh. Dia merasa dunia ini akan kiamat. Dunia ini akan runtuh seperti tersambar petir. Dia merasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Pandangannya semakin lama semakin gelap. Akhirnya Nisa pun tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia tak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya, Nisa bergumam, Ya Allah, ya Tuhanku, apa salahku hingga Engkau mengambil orang yang aku kasihi? Garis takdir macam apa ini? Garis tangan yang merujung aku menjadi janda kebangkah takdir-Mu? Ya Allah, di saat aku ingin merasakan kenikmatan yang Engkau janjikan, petir cobaan-Mu malah menghujam kepala dan hatiku. Karenanya ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, berilah aku kekuatan untuk menghadapi cobaan yang luar biasa berat ini. Sekian kisah kasih kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah kasih lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.